Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman semua yang baru saja mengklik video ini. Baik teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, baiknya kalian menekan dulu tombol subscribe, karena selain subscribe itu gratis, subscribe itu juga merupakan suatu bentuk dukungan kalian kepada kami, para pembuat konten, agar terus mengupload video-video yang bermanfaat. Ya, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian dan kita semua selalu sehat dan bahagia ya. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih, banyak-banyak makan sayuran hijau. Karena di masa pandemi ini yang kita utamakan dahulu adalah kesehatan. Ya, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar kembali masih dalam bab dimensi 3, yaitu jarak titik ke bidang. Yang mana di pertemuan terakhir kita sudah belajar jarak titik ke garis. Nah, ini dia pengantar materinya. Jadi diketahui sebuah bidang alfa, ini ada bidang alfa, dan titik B ada di luar bidang tersebut. Nih titik B-nya. Untuk mengukur jarak antara titik B dan bidang alfa, maka kita harus menarik garis tegak lurus dari titik B ini menuju ke bidang alfa. Nah, titik potong antara garis tersebut dengan bidang alfa dengan titik P. Jarak antara titik B dan bidang alfa itu sama dengan panjang ruas garis BP. Jadi sebenarnya konsep dari mencari jarak titik ke bidang itu sama dengan jarak titik ke garis. Jadi kita hanya menarik garis tegak lurus dari titik yang ditanyakan menuju ke bidang yang ditanya. Sehingga di sini akan membentuk suatu titik yang baru, dan di sini kita bernama titik P gitu. Ingat ya, kita harus menarik tegak lurus. Nah, baik, daripada berlama-lama, kita lihat saja contoh soal yang pertama. Nah, di sini diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk kubusnya itu adalah 7 cm. Ya, 7 cm yang artinya di sini adalah 7, di sini 7, dan di sini juga 7. Yang ditanya untuk soal yang pertama itu adalah titik A ke bidang ABCD. Nah, titik A ke bidang ABCD. Di sini titik A, bidang ABCD ini kan ada di alas kan. Kita lihat, yang ditanya itu titik A ke bidang ABCD. Titik A ini ada dalam bidang ABCD atau tidak? Ada. Nah, titik A ini merupakan salah satu titik dari bidang ABCD. Maka dari itu, bisa kita simpulkan bahwa jarak antara titik A ke bidang ABCD itu adalah 0 cm. Kenapa? Karena si titik A ini ada dalam bidang tersebut. Gitu. Nah, kita tengok coba misalkan soal yang kedua, yang B. Titik A ke bidang EFGH. Nah, di sini titik A, bidang EFGH-nya tuh di atas kan. Tadi syaratnya apa? Kalau untuk mencari jarak titik ke bidang, itu kita harus menarik tegak lurus dari titik ke bidang yang ditanyakan. Nah, tarik tegak lurus, berarti kan begini kan? Tinggal lurus aja nih. A ke E. Udah, kita tarik garis yang terdekat dengan si titiknya. Berarti dari A ke E. Dari A ke E itu panjang rusuknya sama aja dengan panjang rusuk asli. Berarti jarak titik A ke bidang EFGH itu adalah 7 cm. Nah, untuk soal yang C, titik H ke bidang BCGF. Nah, di sini. Ini titik H, bidang BCGF ini kan di samping BCGF. Nah, sama kayak yang soal yang B. Kita harus menarik garis tegak lurus dari titik H menuju ke G. Nah, berarti kan sama aja kita mencari panjang rusuk HG. Artinya, jarak titik H menuju bidang BCGF
itu sama dengan 7 cm. Gitu. Paham ya? Semoga paham. Yuk, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu di contoh soal yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk kubusnya itu adalah 4 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BDE. Nah, yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita harus gambarnya dulu nih bidang dari BDE-nya itu ada di mana. Nah, ada di sini kan. Kita gambar dulu bidang BDE, berarti tepat ada di sini nih. Nah, kita buat dulu BDE-nya. Nah, kalau sudah, kita tarik tegak lurus dari titik A ke arah bidang BDE. Nah, tapi kita lewatin dulu nih dari yang bawahnya. Dari A menuju ke bagian rusuk BD. Sehingga kita bisa menemukan titik baru, yaitu titik P. Nah, kita namai ini sebuah titik P. Tapi sampai sini tapi jarak AP ini itu bukan merupakan jarak antara titik A ke bidang BDE. Nah, ingat ya teman-teman, untuk menghitung jarak dari sebuah titik ke bidang itu kita harus menarik tegak lurus dari titik A ke arah bidang BDE-nya. Berarti kita harus menarik ke arah tepat tegak lurus di bidang BDE-nya. Tidak perlu pas di tengah, yang penting ke arah bidang BDE. Ya, ke arah bidang, bukan di pinggirannya bidang. Nah, kan kalau misalkan titik P ini kan masih di pinggirannya bidang. Kita harus menarik dari titik A ke arah bidang BDE-nya gitu. Nah, berarti kita tarik nih dari A ke arah bidang BDE sehingga membentuk sebuah titik T. Nah, saya di sini namainnya titik T ya. Kalau sudah, kita harus mencari panjang dari si EP-nya ini nih. Dari E ke P kita harus cari tahu panjangnya berapa untuk yang akan digunakan kita sebagai syarat mencari AT. Di mana AT itu? AT itu kan adalah jarak dari titik A ke bidang BDE. Nah, jadi sekarang kita cari dulu nih panjang EP-nya. Sini E, sini A, yang sini adalah P. Kita tarik tegak lurus. Di sini titik T. Nah, EA-nya panjangnya berapa? EA adalah panjang rusuk asli ya. Berarti di sini 4. AP-nya berapa? Kita lihat. AP ini adalah setengah dari diagonal sisi. Yang mana diagonal sisi AC itu adalah 4 akar 2. Ya kan? Berarti kalau AP adalah setengah dari si AC. Ya kan? Artinya panjangnya adalah 4 akar 2 dibagi 2 sama dengan 2 akar 2. Nah, di sini panjangnya 2 akar 2. Nah, kita langsung cari pakai Pitagoras. Berarti EP sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 dikuadratkan sama dengan 16 ditambah 8 sama dengan 24. Akar 24 ini sama dengan 2 akar 6. Gitu. Berarti panjang dari AP ini adalah 2 akar 6.
Nah, kita langsung gunakan perbandingan segitiga, yaitu EA dikalikan AP sama dengan EP dikalikan AT. Nah, EA-nya berapa? EA-nya 4 dikalikan 2 akar 2 sama dengan 2 akar 6 dikalikan AT. Nah, di sini ada sama-sama 2, coret aja. Berarti tinggal 4 akar 2 per akar 6 sama dengan AT. Nah, kita kalikan akar sekawan. 4 akar 2 per akar 6 dikalikan akar 6 per akar 6 sama dengan AT. Berarti 4 per 6 akar 12 sama dengan AT. 4 per 6 akar 4 kali 3. 4 kali 3. Nah, sama dengan AT. Berarti AT sama dengan 8 per 6 akar 3. Atau jika mau disederhanakan menjadi 4 per 3 akar 3. Gitu. Sudah deh. Selesai. Gitu ya. Lanjut ke nomor yang ketiga. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk kubusnya adalah 10 cm. Tentukan jarak dari titik E ke bidang AFH. Nah, pertama kita gambarkan dulu segitiganya. Kita gambarkan dulu bidangnya. Bidang AFH. Berarti kan bidangnya ada di sini nih, ya kan? Ada di sini. Nah, ini bidang AFH-nya. Kita tarik tegak lurus dari titik E menuju ke bidang AFH. Nih, kalian lihat yang garis hijau ini itu merupakan jarak dari titik E ke bidang AFH. Di sini saya beri nama titik T. Berarti ET itu sama dengan jarak antara titik E ke bidang AFH. Nah, di sini kita membutuhkan sisi yang lain dengan cara menarik titik E menuju ke tengah-tengah sisi HF. Ke tengah-tengah rusuk HF maksud saya. Sehingga nanti akan membentuk sebuah segitiga sembarang lagi. Jadi gini. Ini kan bentuknya. Nah, yang ini titik E, yang ini titik O, yang ini titik A. Kita tarik tegak lurus. Kita tarik tegak lurus. Nah, T. Kita beri nama titik T. EO-nya berapa? EO adalah diagonal sisi kan? EO itu adalah diagonal sisi. Nah, diagonal sisi tapi setengahnya dari si EG. Gitu. EO adalah setengah dari si AG. Ya. EO adalah setengah dari AG.
AG-nya berapa? AG-nya itu adalah 10 akar 2. Berarti setengah dikalikan 10 akar 2. Berarti 5 akar 2. EO-nya adalah 5 akar 2. Sedangkan EA-nya adalah 10. Berarti AO sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 dikuadratkan. Sama dengan 100 ditambah 50. Akar dari 200. Mohon maaf, kenapa jadi 200? Akar dari 150. Bentar, saya hapus dulu. Akar dari 150. Akar dari 150 itu adalah 5 akar 6. Nah, berarti panjangnya EO itu adalah 5 akar 6. Nah, kemudian kita gunakan perbandingan segitiga. Berarti EO dikalikan EA sama dengan ET dikalikan OA. EO-nya berapa? EO-nya adalah 5 akar 2 dikalikan 10 sama dengan ET dikalikan 5 akar 6. Nah, ini sama-sama 5, kita coret aja. Berarti tinggal 10 akar 2 sama dengan akar 6 dikalikan ET. Nah, berarti 10 akar 2 per akar 6. Kita kalikan akar sekawan, berarti akar 6 per akar 6 sama dengan ET. Berarti 10 per 6 akar 12 sama dengan ET. 10 per 6. 10 per 6 kita sederhanakan menjadi 5 per 3. Berarti dikalikan 4 kali akar dari 4 kali 3. Nah, berarti panjang ET adalah 10 per 3 akar 3. Nah, sampai sini selesai gitu. Gampang ya. Oke, kita lanjut di next video.